Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat data time series di R dari data numeris yang kita punya di Excel. Kita punya pilihan membentuk data numeris itu dalam bentuk panjang atau lebar ya. Contohnya ini data penumpang pesawat terbang dari Januari 1949 sampai dengan Desember 1960. Nah, ini saya bentuk lebar ya. Di sini barisnya adalah baris tahun, kolomnya adalah bulan. Bisa juga kita bentuk panjang. Barisnya itu adalah bulan, kemudian kolomnya adalah data penumpang. Sekarang kita coba dulu membuat data time series dari bentuk lebar. Data ini bisa kita simpan dalam format yang bisa dibaca oleh R. Salah satunya adalah format XLSX atau XLS ya, format Excel. Nah, ini R Studio versi 4.0.3. Nah, untuk bisa membaca file Excel kita perlu load library read Excel. Nah, ketika sudah kita bisa membaca file Excel dengan command read underscore XLSX ya, atau XLS bisa. Kemudian nanti ini ada path, ada sheet. Path ini memuat nama file dan juga lokasinya. Nah, tapi kalau kita nggak pengen mengetik sendiri bisa, kita bisa menggunakan command file choose. Ini akan otomatis nanti membuka window yang memungkinkan kita memilih file. Nah, yang perlu kita tentukan adalah sheet-nya. Jadi sheet yang kita gunakan itu yang bernama sheet apa, karena file Excel itu bisa jadi mengandung banyak sheet dan kita bisa memilih sheet yang mana yang kita gunakan. Kalau tadi sheetnya kan lebar gitu ya. Nah, ini nanti kalau kita enter akan membaca file. Nah, tapi nggak akan tersimpan di R. Ya, supaya tersimpan kita siapkan variabel untuk menyimpan data itu, misalnya namanya data penumpang. Nah, sekarang kita enter. Nah, begitu enter muncul Windows. Window ini yang kita bisa mencari file kita ada di mana. File kita ada di sini ya. Nah, kita cek data penumpang. Nah, data aslinya, data penumpangnya saya ambil dari R juga, dari database-nya R. Nah, ini ada Air Passengers ya. Jadi kalau kita klik Air Passengers, nah ini muncul. Sama isinya dengan data penumpang yang di Excel tadi. Kita lihat Januari 1949 itu 112. Ini juga 112. Februari 1949 118. Ini juga sama ya. Kemudian Desember 1960 itu 432. Ini juga 432 sama. Nah, kita cek apakah data kita sudah time series atau belum. Pertama kita cek data R passenger di R. ISTS itu apakah time series atau bukan. R passengers. True ya. Berarti data R passengers di R ini memang sudah berstatus time series. Maksudnya apa? Ya nanti kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang khusus untuk time series untuk analisis. Tapi kalau jenis datanya belum time series, fungsi-fungsi yang khusus time series itu nggak akan bisa bekerja. Kita cek apakah data kita sudah time series atau belum. False. Data kita belum berstatus time series. Lalu apa statusnya? Kita bisa menggunakan type of gitu ya.
list ya. Ini statusnya baru berupa list gitu ya. Jenisnya, jenis datanya. Nah, kita harus mengubah data dari jenis list menjadi TS atau time series. Caranya begini. Kita hanya mengambil data penumpang, data tahun kita tinggalkan. Karena di sini tahun itu kolom pertama, maka kita ambil data penumpang tanpa kolom pertama. Ya, data penumpang, koma, kita ambil semua barisnya, tapi tanpa kolom pertama saja. Sehingga karena semua baris diambil, ini 0, kemudian min 1. Ya, tidak perlu spasi. Kita lihat. Nah, maka yang kita dapatkan adalah data penumpang tanpa kolom tahun. Ini belum menjadi time series, tapi ini sudah menghilangkan data tahun. Kemudian R itu membaca urutannya itu baris per baris, sehingga nanti ini akan dibaca 112, terus 115, terus 145. Karena time series itu kan kita menempatkan data pada urutan waktu. Nah, karena di sini baris pertama kolom pertama 112, baris kedua kolom pertama 115, R itu nggak membaca ke samping, R membaca ke bawah. Ya, biar nggak sampai salah kalau jadi time series, biar R membaca ke sesuai dengan ini ya, datanya kan urutannya 112, terus 118, terus 132 sampai 118 terus ke sini. Nah, supaya R tepat seperti itu, kita harus transpose dulu data ini ya. Data yang sama ditranspose T saja. Kemudian kurung. Nah, jadinya seperti ini. Kalau tadi 112 kemudian 115, yang ini 112 terus 118. Ini tetap saja data ini tidak berubah isinya, tapi berubah tata letaknya gitu ya, sehingga ini akan dibaca R dengan benar nanti. Oke, setelah itu data ini belum menjadi time series, kita ubah dulu menjadi numerik ya. Data ini kita ubah menjadi numerik, S numerik. Nah, ini lihat urutannya jadi 112, kemudian 118, kemudian 132. Nah, ini kan ke bawah bacanya. Andai kata nggak ditranspose dulu, nanti bacanya kebalik. Ya. Membacanya 112 terus 115, 145 jadi salah. Nah, ini kemudian bisa kita ubah menjadi time series. Kita simpan dulu data ini, misalnya dengan nama data penumpang A. Kemudian kita ubah menjadi time series. Kita kasih nama data penumpang TS misalnya ya. Caranya menggunakan fungsi TS. Nah, kemudian yang kita ubah adalah data penumpang A. Data penumpang A. Kemudian kita tentukan mulainya dan akhirnya. Dan juga kita tentukan frekuensinya. Kalau frekuensinya itu bulanan, maka kita isi nilai frekuensi 12. Ya, kalau frekuensinya per 4 tahunan, ya, artinya seperempat tahun, maka kita isi 4 frekuensinya. Jadi frekuensi menunjukkan 1 tahun itu berapa data gitu ya. Nah, kita mulai start. Nah, karena kita mulai dari 1949 Januari, kita tulis J 1949,1. Ini menunjukkan tahun
1 ini menunjukkan bulan ke-1. N C 1960 Desember. Nah, 12. Kalau enggak kita tulis seperti ini, hanya 1949, 1960, maka yang terjadi adalah data ini akan tampil mulai Januari 1949 sampai Januari 1960. Itu kalau tidak ditentukan bulannya. Baru ketika ditentukan 1, 12 ini baru tepat sampai ini gitu. Kemudian frekuensi 12. Sudah, kita cek data penumpang TS. Nah, ini apakah sama dengan air passengers? Nah, kita lihat sama ya. 112, 112, 118, 118, 417, 417, 432, 432 sama. Kita cek is TS ya. Ketika masih jadi data penumpang false. Ketika menjadi data penumpang A false. Sekarang data penumpang TS true. Berarti data kita sudah menjadi time series.